Alhamdulillah wa syukurillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah amma ba'du. Hadirin Iwatul Iman, teman-teman sekalian, alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan dan juga kesempatan untuk bisa bertemu dan bersua di acara Sahur on the Bed yang insya Allah kita akan menemani Iwatul Iman semua hingga menjelang subuh nanti. Alhamdulillah pada subuh ini saya ditemani oleh Kang Ustadz Saiful Japar. Sehat Ustadz? Sehat Abadil, alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan juga Kang Ustadz Hayatul, nanti mungkin ini udah. Oh iya, ini sudah. baru ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sampai sahur itu. Sehat. Alhamdulillah, semuanya. Alhamdulillah ya. Ya alhamdulillah, kini Ikhwatul Iman, teman-teman sekalian, insya Allah yang untuk teman-teman dan Ikhwatul Iman yang sedang melaksanakan sahur, yang sedang makan, ada juga yang masih menyiapkan sahur. Insya Allah kita akan temani Ikhwatul Iman semua dengan obrolan-obrolan atau sharing-sharing kita yang insya Allah ini menjadi tambahan ilmu untuk kita semua. Dan Ustadz, ini kita untuk subuh hari ini kita akan membahas tentang FOMO. Jadi yang memang sedang trennya sekarang tuh FOMO. Ikut-ikutan itu. Jadi FOMO ini atau yang artinya fear of missing out. Jadi ada rasa takut untuk kalau tuh ketinggalan gitu. Jadi kasihanan namun ketinggalan itu. Nah, di bulan Ramadan ini Kang, kebanyakan memang ada banyak hal sih ya. Banyak hal yang kita ini hanya FOMO mengikuti gitu. Karena apa? Karena memang kebanyakan ibadah-ibadah di bulan Ramadan ini banyak yang hanya kita itu hanya jadi untuk ikut-ikutannya unggul gitu. Nah salah satunya apa? Salah satunya ini bukber. Gitu. Okay. Buka bareng. Gitu. Buka bareng itu kadang-kadang memang kita mungkin untuk beberapa komunitas, beberapa individu gitu. Ramadan itu list awal itu adalah bukber. Jadi ketika masuk Ramadan yang di list awal itu minggu pertama bukber sama siapa, hari ini bukber sama siapa, nantinya bukber sama siapa. Nah mungkin untuk hal ini nih Kang, untuk hal bukber sebetulnya apa untuk bukber itu di dalam Islam itu ya mungkin bukber bukan untuk bukber bersama-sama dengan keluarga atau apa enggak, tapi dengan komunitas kita itu sebetulnya dicontohkan tidak gitu. Mungkin awalnya dari situ dulu tuh Kang. Mungkin dari Kang Saiful dulu mungkin baru datang. Oh. Ngareng hapelan. Baik, bukber ini sudah menjadi tren bahkan menjadi culture. Ya. Jadi tradisi di kalangan kita. Jadi Ramadan tanpa bukber bagaikan sayur tanpa garam. Seolah-olah menjadi agenda yang harus diadakan untuk menambah kemeriahan bulan Ramadan. Sebenarnya dalam hal hukum, kalau kita lihat dalam perspektif hukum, jadi al-aslu fil muamalah, al-aslu fil asya'i al-ibahah. Jadi prinsip dalam segala sesuatu yang berkaitan dengan dunia itu pada prinsipnya adalah ibahah. Jadi hukumnya mubah. Begitu. Boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja sebenarnya pada prinsipnya. Nah, tapi kalau seandainya
hal-hal yang berkaitan dengan duniawi itu ada unsur-unsur kemadorotan, ada Iya. unsur-unsur kemaksiatan, ada unsur-unsur kemafsadatan. Nah, maka di sini tentu ya hal itu bisa berujung kepada satu keharaman, ya, satu dosa. Jadi nanti ditinjau dulu apakah ada mafsadatnya atau tidak, apakah ada madorotnya atau tidak. Sehingga kalau seandainya bukber itu menjadi medium untuk memadorotkan sesuatu, memunculkan mafsadat, memunculkan madorot, Ya. maka bukber itu yang asalnya mubah jadi haram, Jadi haram. begitu. Tapi kalau seandainya tidak ada mafsadat, tidak ada kemadorotan, Madorot. tidak ada kemaksiatan, maka tetap menjadi hukum asalnya, yaitu Boleh-boleh mubah, saja, mubah. boleh-boleh saja. Justru kalau jadi hal kebaikan, Iya. bisa jadi menjadi sunnah, begitu. Gitu. Jadi pada dasarnya memang bukber ya bangga-bangga wae gitu. Iya. Tidak ada masalah gitu mubah. Nah mungkin terkait ini kayak itu mungkin menambahkan sedikit ya. Dan juga mungkin kita masuknya ke FOMO-nya itu gitu. Jadi terkadang memang FOMO itu bukber itu hanya sekedar FOMO gitu. Nah, kalau boleh dikupas gitu ya masalah FOMO ini, apakah FOMO ini termasuk masalah penyakit hati gitu? Iya, terkait dengan FOMO ya, istilah yang khas tren atau barangkali muncul beberapa tahun belakang dan sudah jadi terbiasa gitu Iya. ya. Untuk kemudian memakai istilah FOMO ini meskipun dari bahasa Inggris Iya. gitu. Bahkan apapun yang kemudian dirasa pipilueun nama Pipilueun. FOMO ya putra tuturut ya. Iya. Ya. Bahasa Sunda nama tuturut munding gitu. Nah, turut kuning kan sesederhana itu gitu. Sesederhana itu. Tapi kemudian ya bahasa itu semakin berkembang terutama mungkin karena arus media sosial yang Iya, begitu deras betul, ya. betul. Namun kalau tadi ya dihubungkan ke masalah bukber sedikit menambahkan Iya. ya memang betul tadi kata Ustaz Saiful harus punya dasar terlebih dahulu ya. Terutama itu ilmu ya. Iya. Kenapa kita melakukan yang namanya bukber? Kalau kita punya landasan bisa jadi mengamalkan sunnah Nabi SAW, bisa jadi ya hukumnya pun menjadi sunnah. Iya. Kata Nabi bahkan ini menjadi satu pesan awal ketika beliau datang ke Madinah. Iya. Itu kan afsyus salam, wasilul arham, wa'at imut to'am. Itu kalau diterjemahkan bukber. Botram. Botram gitu. Sebarluaskanlah salam, kemudian sambunglah tali silaturahmi dan juga berilah makanan ya. Bahkan diakhiri wasolu bilaili wan nasu niam, dan sholatlah pada malam hari di mana orang-orang tertidur ya. Tadkhulul jannata bisalam, maka kamu akan masuk surga dengan selamat. Itu rasa-rasanya kalau mengamalkan hadis itu sangat-sangat mungkin di momentum Ramadan. Iya, iya. Gitunya. Jadi kita mempunyai hubungan yang sifatnya horizontal sesama manusia dengan rekan-rekan sejawat gitu. Tapi kemudian malam harinya ya mungkin taraweh karena biasa mun bukber mah asa jarang yang taraweh berjamaah. Masih di rumah. Kasih. Coba Ya. tarawih nama. Rata-rata kan seperti. Tapi kalau misalkan bisa dimaksimalkan itu kalau didasari dengan ilmu ya. Iya. Bukan didasari yang tadi sebatas. Nah, FOMO di sini apa motif ya? Barangkali nanti FOMO itu bisa ada yang dalam tanda kutip dianggap positif sama saja gitu Ya, ya. ya. Hukumnya mubah-mubah saja sebenarnya Betul. gitu. Tapi di satu sisi ya bisa jadi menjadi dampak yang negatif. Tergantung dari dasar atau motivasi yang kita buat. Iya. Kalau tadi ada mafsadat, ada madorot, mungkin secara tidak terasa ya sudah menjadi satu kebiasaan bagi sebagian komunitas bahwa bukber itu jadi ajang pamer. Iya Ya. itu. Bahkan ada khusus ya penyewaan gitunya outfit bukber. HP bukber juga ada itu ya khusus itu. Karena ya barangkali sudah terbentuk budaya yang seperti kalau misalkan sudah terbentuk budaya yang seperti itu dan kita FOMO, nah itu FOMO-nya kepada hal yang
negatif Iya, gitu. betul. Tapi kalau misalkan kita FOMO gitunya, loh kok orang lain gitu bisa begini, kita tidak bisa. Ini mungkin kalau disambungkan dengan penyakit hati, FOMO itu bisa jadi ada irisannya dengan penyakit hasad, Oh, iya, penyakit iya, iri iya. Iri, gitu iya, iya. ya. Makanya kata Nabi ya, hasad itu hanya dibolehkan pada dua perkara itu, atau dua orang. Pertama adalah orang yang berilmu dan dengan ilmunya ia memberikan manfaat yang baik kepada orang lain, dan Iya. yang kedua adalah orang yang berharta, Iya. tapi yang berhartanya itu yang ia habiskan dalam berinfak di jalan Allah gitu. Selain dari itu ya barangkali sebatas ingin tadi ya, ikut-ikutan, Iya. atau bisa jadi ajang validasi diri. Betul, betul, Kang. Gitu. Kadang memang gitu, Kang. Jadi kadang promo juga bisa jadi positif ya, ketika misalkan promonya itu memang ke hal yang positif ya. Karena memang gini, Kang, kadang-kadang kan yang memang sudah apa ya, kalau buat saya sih mungkin itu sudah menjadi penyakit ya. Ketika misalkan gini, FOMO itu fear of missing out ya, takut untuk ketinggalan, takut untuk ketinggalan. Jadi kadang-kadang ada ya, mungkin di komunitas saya pun ada, Kang. Di komunitas saya pun ada, ketika dia itu sekarang itu lagi rame padel, Kang. Lagi rame Padel, apa? Olahraga padel ya. Sampai akhirnya ada posting-posting dia nggak mau ketinggalan, dia pengen padel sampai beli raketnya, beli outfitnya gitu ya. Ya itu memang hal-hal itu yang buat saya aset gitu-gitu ting gitu ya. Jadi memang di Ramadan pun seperti itu ya. Kadang-kadang memang kita belum merasakan bukber maksimal, katanya belum ke Bandung bukber di resto anu gitu. Itu kan jadi kita teh terbawa untuk oh iya harus ke situ kalau teh lamun mah kita teh serasa enggak gaul lah atau gimana. Tapi bisa juga, Kang, ya kan memang promo yang jadi hal positif, kayak misalkan oh iya orang itu mah taraweh teh terus tidak ada lewat sekalipun kita pengen itu situ. Mungkin itu ya, Kang, ya. Jadi kembali lagi ke masalah hasad ya, masalah hatinya mungkin bisa ke situ. Karena kan memang istilah baru ya sebenarnya FOMO itu. Kalau istilah Islaminya itu hasad ya. Jadi seperti itu gitu. Nah, mungkin, Kang, kalau misalkan nih bukber yang memang bukber yang memang kalau disebut dicontohkan itu sebetulnya zaman dulu lah atau zaman sahabat itu sebetulnya ada nggak sih yang mencontohkan memang untuk bukber ini gitu? Mungkin dari Kang Hetul atau dari Kang Apple? Ya, terkait dengan bukber ya, zaman Nabi, zaman sahabat ya barangkali tentu ada ya, tapi tidak sehingar-bingar mungkin ya, Iya. tidak seseremonial yang kita rasakan hari ini. Iya. Gitu ya, dengan keluarga, dengan teman terdekat gitu. Bahkan bukti dari bagaimana sahabat Nabi bukber dengan sahabat itu bisa dibuktikan ya, bisa dipastikan memang terjadi. Yeah. Apa buktinya? Buktinya para sahabat tahu menu buka Nabi ya. Yeah. Nabi itu buka dengan kurma Yeah. ya, dengan bilangan ganjil. Kalau tidak ada kurma maka Nabi berbuka dengan air saja gitunya. Itu sampai detail ya, dari mulai yang level tinggi sampai yang downgrade gitu ya. Bukaannya itu gitu. Para sahabat tahu, ini menunjukkan bahwa di beberapa kesempatan, mungkin bisa jadi banyak kesempatan, memang Nabi pun itu senantiasa berbuka bersama dengan para sahabat yang lainnya. Bisa karena ada tadi mungkin kekerabatan juga, atau memang di waktu-waktu yang kebetulan Nabi pun bersama sahabat. Gitu. Kira ada tambahan? Ya betul, memang Rasulullah sendiri secara prinsipnya intinya kan makan bersama ya. Yeah. Nabi justru memerintahkan untuk makan bersama.
Bahkan kata Nabi ta'amul isnaini yakfi fi salasah. Makan berdua itu bisa menyebabkan cukup untuk 3 orang. Dan makan 3 orang itu bisa menyebabkan cukup untuk 4 orang. Jadi ada nilai keberkahan. Nah, nilai keberkahan itu adalah kenikmatan, dan dengan makan berjamaah itu membuat tadi cukup. Ya, cukup itu berarti berlebihan dalam artian makanannya seolah-olah menjadi banyak begitu. Karena tadi dihijikeun botram. Jadi sebenarnya landasannya ada gitu untuk makan bersama. Bahkan para sahabat sengaja kalau makan sendiri itu nyari orang buat ada teman, Nyari tandem gitu. nyari begitu. Berjamaah. Iya, karena ada kenikmatan tersendiri kalau makan bersama itu. Beda lah gitu makan sendiri dengan makan bersama. Nah, cuman tadi motifnya apa? Betul. Begitu. Kalau FOMO, nah tadi FOMO-nya mau FOMO versi apa? Begitu. Kalau bahasa saya mungkin FOMO itu ya ikut-ikutan itu ada 2 kategori. Ada yang taklid. Nah, ini yang tuturut munding. Ya. Jadi kababawa panas mah ini taklid. Taklid ya. Tuturut munding. Nah, ada yang ittiba. Saya sudah tahu arahnya Kalau ke sana, ittiba itu dasarnya atas ilmu begitu. Iya, Tadi betul. padel itu kalau tuturut munding ya dia yang penting panas gitu ya. Tadi bahasanya jadi kepada penyakit hati, hasad. Masa nu sejen cenah main maksakeun bisa padel urang teu bisa gitu. Gaya-gayanya saja gitu ketika main padel teu bisa. Nah, beda dengan yang ittiba. Kalau ittiba dia kenapa padel dianalisis. Oh, ternyata ada manfaat di balik itu gitu ya, dari segi mungkin membakar keringat dan seterusnya. Kemudian olahraganya misalnya minim resiko dan seterusnya. Itu yang sebenarnya membedakan kalau dalam bahasa kita, bahasa agama itu ada taklid. Nah, itu FOMO negatif, ada ittiba, FOMO positif begitu. Ada yang jumud nih. Apa itu jumud? Jomo. Jomo. Ada kebalikannya dari FOMO. Kebalikannya Jomo itu joy of missing out. Jadi gimana itu? Jadi ya gak ikut-ikutan gitu. Introvert mungkin ya. Mungkin introvert artinya ya kalau ada sesuatu gak mudah terpincut gitu. Jadi cuek aja gitu. Orang lain gitu punya apa tren apa gitu, nggak lantas terpancing. Kita jomo teh bahasa agama jumud. Ya, itu betul. Ini kita jadi banyak apa ya, kajian nu Arab mencari padanan-padanannya, tapi memang enggak maksudnya mengkorelasikan gitu istilah-istilah yang memang muncul dengan istilah-istilah yang secara pakem sebenarnya sudah ada. Tapi memang betul kan kadang-kadang apa yang jangankan apa contohnya padel aja kan. Padel sebetulnya kan udah dari tahun-tahun yang lalu itu tuh ada gitu olahraga itu tuh. Tapi kan sekarang muncul naik lagi. Dan mungkin bahasa-bahasa yang kayak seperti bahasa FOMO gitu, terus bahasa banyak lah yang apa sih yang dimunculkan, padahal sebetulnya memang kita sudah punya, bahkan Islam punya bahasa yang bisa lebih mengartikan itu gitu ya. Dan banyak bahasa-bahasa Islam pun yang memang tidak bisa diartikan oleh yang lain gitu ya. Contohnya mungkin iman kalau diartikan apa sih Kang? Bahasa Indonesianya apa gitu, bahasa Inggrisnya apa gitu. Karena memang bahkan orang-orang non Muslim di luar juga memakai iman ini jadi bahasa gitu. Karena memang tidak bisa diartikan itu. Kalau diartikan hanya percaya kan tidak hanya ke situ gitu. Tidak sesederhana itu. Jadi memang ada bahasa yang memang sebetulnya ini sekarang baru muncul, padahal sebetulnya itu sudah ada dari dulu. Nah, mungkin kan kembali lagi ke bab bukber nih. Bukber kan selain di situ ada hal negatif, ada hal positif lah ya di situ juga pasti segala hal
insya Allah selalu ada hal positif, ada hal negatif ya. Dan bukber pun ini kalau disebut bisa berhubungan dengan hal silaturahim. Silaturahim. Jadi sebetulnya apakah bisa disebut silaturahim ketika bukber hanya bertemu tapi di dalamnya mungkin tidak ada hal positif gitu. Tapi hanya bertemu gitu. Kadang kalau orang-orang yang dulu SMA dan sekarang ketemu lagi udah sukses misalkan ya, dulunya dibully gitu, dia bukber hanya pengen menunjukkan bisa jadi kan untuk apa gitu ya. Nah gimana Kang silaturahim yang memang dicontohkan oleh Islam itu seperti apa gitu? Mungkin dari Kang Saiful dulu mangga. Ya, sebenarnya silaturahim itu didorong sekali begitu ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ahabba an yubsato fi rizqihi wa an yunsha'a fi atharihi falyasir rahimah." Justru barang siapa yang ingin panjang usianya dan juga diluaskan rezekinya, itu kata Nabi perbanyaklah silaturahim. Jadi silaturahim itu manfaatnya satu, rezekinya akan diluaskan. Jadi membangun relasi ya. Membangun relasi, koneksi, jejaring. Dan yang kedua adalah usianya dipanjangkan. Usia di sini juga kata para ulama bukan secara kuantiti tapi secara kualitas. Ya, artinya namanya akan selalu disebut, betul. Akan selalu diingat begitu. Nah, cuman bagaimana dalam tataran prakteknya? Nah, para ulama menyebutkan silaturahim itu sebenarnya ditujukan kepada yang ada kaitannya dengan kekerabatan. Sebenarnya begitu prinsip awalnya. Sila itu kan menyambung, rohim itu rahim. Jadi menyambungkan yang ada kaitannya dengan kekerabatan, berkunjung ke uwa, ke bibi, ke kakak. Sebenarnya asalnya begitu silaturahim itu. Nah, di bahasa kita silaturahim itu diperluas. Jadi reunian anak TK, anak SD dan seterusnya sampai universitas gitu ya. Reuni mantan. Reunian para mantan jadi diperluas seperti itu. Jadi sebenarnya hakikatnya harusnya ke sana gitu ya. Kerabat-kerabat yang tidak pernah kita kunjungi harus dikunjungi itu sebagai menjaga silaturahim. Nah, apakah salah diperluas? Tidak salah juga. Ya, kalau tadi mah kerabat itu kan jelas motifnya apa? Supaya jangan sampai anak kita nggak kenal uaknya, anak kita nggak kenal kakeknya. Padahal ini masih ada kaitan keluarga gitu. Ketemu di jalan nggak pernah menyapa, padahal ini ada kaitan keluarga. Nah, itu fungsinya silaturahim. Jadi menyambungkan kekerabatan. Nah, kalau di kita motifnya tadi, kalau motifnya untuk validasi ya, kemudian motifnya untuk balas dendam, motifnya justru membicarakan mantan, motifnya justru menjadi tadi ajang untuk saling memperlihatkan ya, saling ego, saling memperlihatkan tentang kesuksesan masing-masing. Nah, itu tidak boleh ya, itu tentu menjadi tercela karena motifnya menyombongkan diri, ujub, itu adalah sifat-sifat penyakit hati. Nah, bukber yang seperti ini dengan alasan silaturahim justru menimbulkan penyakit hati. Begitu. Karena dengan seperti itu bukan ketenangan yang akan memunculkan, itu justru akan kegelisahan, ketidaknyamanan, begitu, dan akhirnya nanti kebencian. Gitu. Jadi pergi bukber baik-baik aja, pulang galau. Para saya. Mungkin Kang Haidar ada yang ditambahkan? Ya, jadi terkait dengan bukber ini kata ubahnya seperti pisau bermata dua tentu saja gitu. Betul. Di sana ada peluang kebaikan yang begitu besar ya tadi, tapi juga ada peluang madorot yang begitu besar pula. Tinggal kita bisa
tadi karena ini judulnya FOMO gitu Iya. ya. Kalau kata Ustaz Saiful, mana nih mau FOMO negatif alias taklid atau Hmm. FOMO positif yang ittiba. Iya. Maka kita tinggal kalkulasi saja sih sebenarnya gitu. Kira-kira kalau kita ikut di bukber yang ini gitu, apakah lebih banyak madorotnya ataukah lebih banyak maslahatnya. Kalau misalkan sudah kita bisa kalkulasi ya, perhitungkan atau bisa kita bayangkan justru lebih banyak madorotnya, tentu lebih baik kita tinggalkan saja. Ketika kita meninggalkan bukber tersebut, bukan berarti kita lantas memutus tali silaturahmi. Iya. Justru itu merupakan wujud kita menyambungkan tali silaturahmi daripada panggih pipaseaeun gitu kan. Daripada menimbulkan madorot, justru ketika kita menghindari tersebut itu bagian dari menjaga silaturahmi. Karena ada istilah di kita jauh seungit deket bau. Gitunya. Jadi jauh mah wah pemuji-muji, oh nya eta cenah baturan saya gitunya. Bahasa ke mualimin, bahasa di Keur kampus, TK. ke TK gitunya. Beres panggil mah oh sih bakal dibully ku saya. Bisa jadi seperti itu. Iya. Jadi memang pada dasarnya silaturahim tidak selamanya memang harus bertemu ya Kang ya. Iya. Pada dasarnya kalaupun misalkan pertemuan itu membuat lebih banyak madarot, lebih baik mungkin kita menghindari itu ya Kang ya. Nah mungkin ini Kang ya mungkin ini sama ya, tadi ada yang bertanya juga, Ustaz bagaimana kualitas silaturahim? Banyak bertemu orang tapi sedikit manfaatnya, tapi ada juga yang bertemunya sedikit orang tapi manfaatnya lebih jelas gitu. Nah menurut Islam apakah silaturahim itu harus banyak orang atau ya harus sedikit? Mungkin mirip-mirip lah seperti tadi ya pertanyaannya. Tapi mungkin kembali lagi Kang ke pertanyaan silaturahim ya. Silaturahim memang sebetulnya silaturahim itu apakah harus kita memaksimalkan, misalkan mungkin ini kalau pertanyaannya misalkan ada satu komunitas yang memang ini banyak, ada komunitas yang ini lebih sedikit itu. Tapi mungkin kalau di sini kita tidak mendapat manfaat apapun itu, walaupun kalau disebut ini lebih eksis lah. Sedangkan ini yang lebih sedikit tapi lebih jelas manfaatnya gitu. Nah sebetulnya apakah memang hal itu kita lebih memilih yang sedikit yang lebih jelas atau yang memang lebih banyak walaupun misalkan tidak jelas tapi kita bisa bersilaturahimnya lebih banyak lagi gitu. Tapi gimana Kang? Enggak Kang? Ya, mungkin ini sudah berbicara prospek ya. Ya. Maksud prospek itu nanti bayangan kedepannya seperti apa? Apakah lebih baik yang banyakan ya? Ya. Tapi memang kontribusi kita itu kecil, Ya. ataukah di sedikit yang memang kontribusi kita itu besar? Ya. Biasanya seperti itu Ya. gitu. Ya sebenarnya ketika kita punya peluang dua-duanya, kenapa juga tidak dua-duanya? Gitu. Makanya kata Nabi alladzi yukhalitun nas wa yasbiru ala adahum khairun minal mu'minil ladzi la yukhalitun nas wa la yasbiru ala adahum, bahwa seorang beriman yang mampu bergaul dengan orang-orang dan mampu bersabar atas gangguan mereka itu lebih baik daripada orang beriman yang tidak bergaul dan tidak bersabar atas gangguan mereka. Artinya sebenarnya Islam itu mendorong supaya kita memperbanyak pertemanan. Ya dengan siapapun itu, dengan dimanapun itu ya. Tapi tetap mungkin di beberapa kasus, di beberapa kesempatan ada sesuatu yang memang dibatasi. Tidak semua pergaulan harus kita ikuti. Tapi ketika ada hal-hal yang barangkali sama ya, ada kesamaan, bisa itu dari sisi kegiatan, mungkin program tertentu, kalau kita bisa ikut berkontribusi, kenapa tidak? Contoh misalkan dalam satu komunitas ya, atau mungkin ormas tertentu kemudian berkolaborasi ya, karena ada satu kesamaan isu, misalkan dalam penanggulangan sampah atau isu lingkungan, kenapa tidak? Itu sama-sama meskipun yang berlainan, berbeda pandangan dengan kita sekalipun. Nah itu bentuk wujud silaturahmi kita. Bahkan kalau lebih ekstrimnya lagi, silaturahmi itu dalam Islam melekat gitu. Bahkan dalam misalkan kita berperang,
dengan orang lain itu dasarnya silaturahmi. Supaya apa? Supaya kita terbebas dari yang namanya pertanggungjawaban bahwasanya kita itu tetap melakukan yang namanya dakwah. Itu. Gitu. Jadi itu ya Kang ya, sebetulnya pada dasarnya kita didorong oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersilaturahmi lebih luas ya. Iya. Bergaul lebih luas gitu ya. Kira ada tambahan Iya, Kang Saiful? betul. Karena kan rahmatan lil alamin Islam itu. Ya. Jadi Islam itu adalah identitasnya. Nah, kita muslimnya sebagai pelakunya begitu yang punya identitas itu. Maka sebenarnya karena semakin karena rahmatan lil alamin, jadi kita tidak pilih-pilih sebenarnya bergaul dengan siapapun, termasuk juga dengan hewan pun harus bergaul Nah, dengan pergaulan yang baik, dengan alam semesta, dengan Ya. lingkungan gitu, dengan pepohonan ya. dengan pepohonan. Gak sama circle sawit aja gitu. Ya, ya betul, saprak tara gawe jeung tangkal, jadi tidak tahu kondisi pohon bagaimana gitu, yang harusnya kita pun ikut terlibat. Nah, jadi ini tentu nanti dikembalikan kepada pribadinya ya. Ini tidak semua memang siap untuk bisa bergaul dengan bagaimana dengan segala komunitas, tapi dia sabar Iya. begitu. Nah, tentu kalau yang sabar ini yang menjadi lebih baik. Seperti ikan salmon itu kan dia hidup di daerah yang sangat ekstrim ya, melawan arus Ya. begitu, dan kemudian dari bagaimana dia transmisi dari air laut ke air tawar. Ya. Tapi si ikan salmon ini melalui berbagai macam jenis air dia tidak terkontaminasi begitu, sehingga disinilah nilai dari vitamin ikan salmon itu karena berbeda dengan ikan-ikan yang lainnya Ya. secara proses. Nah, para nabi kenapa menjadi manusia pilihan? Karena hidupnya tidak pilih-pilih begitu. Dia hidup dimanapun memberikan manfaat begitu. Manusia terpilih begitu. Iya. Nah, kita juga harus mencontoh seperti itu. Bahkan kalau tadi ini yang faidah ini katakan yang tidak banyak faidahnya, ketika kita hadir ke yang tidak banyak faidahnya justru jadi memberikan faidah begitu. Banyak sentuhan-sentuhan ilmu, pengetahuan, bahkan juga nilai-nilai keislaman. Ada perjuangan di Ada situ. perjuangan di sana begitu. Ya mungkin sebelum kita lanjut ya Kang, ini kita baca dulu yang mau lewat Kang. Iya. Ya mungkin seperti biasa kita yang pertama ada Kantin Rai ya. Kantin Rai ini resto dengan menu ala Sunda. Jadi buat Ikhwatul Iman yang mau berbuka ataupun sahur bisa langsung ke Jalan Sawakurung 4 nomor 8 Bandung, ataupun ada di Jalan Muhammad Ramdan nomor 16 Bandung. Jadi buat Ikhwatul Iman teman-teman yang mau atau tidak keburu masak bisa makan aja di Kantin Rai yang menyediakan menu sudah bisa jam sahur ataupun jam berbuka. Dan kemudian ini buat teman-teman juga yang mau healing, mau jalan-jalan, Ikhwatul Iman kita ada yang memiliki resort di Ciwidey yaitu Awana Resort yang insya Allah di sana ada tempat camping reguler, camping van dan juga camping deck. Dan untuk Ikhwatul Iman yang mau ngecek silahkan mangga dilihat di IG-nya yaitu di @awana_resort ya. Jadi buat teman-teman yang mau healing mangga dicek aja. Dan kemudian ada juga ini di daerah Ciparai ada toko Laksana, insya Allah menyediakan baju, sepatu, kemudian celana dan juga alat-alat elektronik. Ya, jadi untuk Ikhwatul Iman teman-teman yang mau berbelanja untuk baik itu untuk nanti di bulan di Lebaran ataupun di hari-hari biasa bisa langsung saja ke Jalan
Paledang nomor 9 Ciparai, di sebelah Masjid Agung Ciparai. Insya Allah, atau bisa juga lihat di Instagramnya di @laksana_ciparai. Dan kemudian ada juga ini JHD Snack ataupun Jihad Snack, menyediakan kue-kue basah, kue-kue kering, bisa untuk pesanan secara banyak ataupun bisa juga satuan. Jadi untuk Hiwatul Iman yang mau punya acara, yang membutuhkan untuk snack, bisa langsung ke Jalan Dulatip nomor 19 di Andir, Kota Bandung. Atau bisa juga melalui pemesanan melalui nomor telepon 0895 3904 6962. Bisa langsung menghubungi Mbak Anik ya, Mbak Anik Jihad Snack. Dan kemudian ini ada juga di daerah Ciwastra, ada ikhwan kita yang menjual atau membuka resto, yaitu bakso Cuanki Hegar Bandung. Jadi insya Allah untuk teman-teman yang di sekitaran daerah Ciwastra bisa langsung saja ke tempatnya di Jalan Ciwastra nomor 243B Buah Batu Bandung. Ataupun bisa ke IG-nya di @cuanki Hegar Bandung. Kalau mau pesan secara online bisa lihat cek di Instagramnya. Nah, mungkin Kang kembali lagi tadi ya. Ini sedikit ada ini ya, tadi silaturahim dengan makhluk hidup ya. Oke. Selain manusia gitu ya. Itu ada tumbuh-tumbuhan, ada juga hewan itu. Saya pernah dengar nih Kang katanya. Cerita lagi nih. Ya. Siap. Tapi Mulai dulu hari ini. kalau cerita nanti ada cerita misteri bola hitam kan. Oke, siap. Ditunggu nih. Nah mungkin ini masalah ini Kang, masalah apa? Masalah kita silaturahim atau ngobrol dengan makhluk hidup ya, baik itu dengan tumbuhan ataupun dengan hewan. Saya pernah dengar katanya memang betul ya Kang, kalau misalkan kita bercocok tanam gitu ya, tanaman-tanaman kita di kebun kita biar bagus katanya harus kita ajak ngobrol katanya gitu. Dan itu katanya ada hadisnya ya, tapi saya nggak tahu ya. Mungkin bisa Ahli hadis. ahli hadis. Ahli hadis. Dan kemudian ada juga Kang hewan ya, ketika ada kumpulan semut katanya, ada semut ada banyak itu, jangan tong digebakin gitu. Tapi dikasih tahu aja gitu katanya. Ya diajak ngobrol. Pergi gitu. Nah mungkin gimana nih Kang Hayatul maka? Ya, terkait dengan hadisnya betul ya. Dalam arti memang makhluk hidup bahkan batu sekalipun sebenarnya ya di dalam beberapa riwayat itu kan punya apa ya? Maksudnya ada sebentuk interaksi pula gitunya, meskipun tentu saja tidak bisa kita samakan dengan persepsi kita sebagai manusia. Yeah. Karena Al-Quran itu kan summa qasat qulubukum mim ba'di dzalika fahiya kal hijarati aw asyaddu qaswah, gitu. Berbicara batu saja dalam Al-Quran disebut ada yang bisa sampai takut kepada Allah, ada yang terbelah gitu dan seterusnya gitu, sebagai bentuk interaksi mereka dengan dunia gitu. Sampai juga dalam hadis itu ketika Nabi SAW dibuatkan mimbar, itu kan pohon yang biasa dijadikan sandaran itu kan sampai menangis gitu. Jadi sebenarnya memang kalau secara dasar gitu, yang namanya hewan, tumbuhan gitu itu bukan semata-mata makhluk yang sifatnya animal gitunya. Artinya yang bisa kita klasifikasikan sebagai makhluk hidup saja secara biologis. Tapi bahkan Al-Quran mengangkat derajat mereka itu sebagai makhluk spiritual. Contoh misalkan dalam Al-Quran, wan najmu wasyajaru yasjudan, dan bintang serta pohon keduanya bersujud kepada Allah. Itu kan
menunjukkan bahwa eksistensi mereka itu tidak kalah pentingnya dengan eksistensi kita Iya. dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, meskipun memang perbedaannya dari sisi taskhiri, ya, ada kehendak free will itu dengan tidak ada kehendak Iya. gitu. Mereka mungkin ya tidak ada kehendak, tapi tetap gitu fungsi mereka itu sebagai penyangga ekosistem, sebagai keseimbangan kehidupan. Iya. Tanpa adanya semua ekosistem yang ada gitu, maka ya akan terjadi yang namanya kesemerawutan, bahkan bencana gitu. Meskipun bencana sendiri ya kadang lebih anthropomorphis ya. Maksud anthropomorphis itu artinya hanya dari perspektif manusia saja. Disebut bencana teh mun aya jelemana pan. Padahal sebelum-sebelumnya mun aya naon gitu. Iya. Tidak pernah kita sebut sebagai bencana. Makanya di sini Islam menempatkan bahwasanya manusia itu adalah bagian yang tidak terpisahkan dari penciptaan yang begitu luas, bahkan sebagai skenario yang saling berkesinambungan. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi gitu dan pergantian siang malam itu ada tanda-tanda bagi orang yang memiliki akal hati. Siapakah itu? Alladzina yazkurunallaha qiyaman, yaitu orang-orang yang mereka berzikir kepada Allah baik dalam keadaan berdiri, wa qu'udan wa ala junubihim, duduk maupun berbaring, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan mereka mentafakuri, memikirkan penciptaan langit dan bumi, sampai kemudian masuk pada konklusi atau kesimpulan, Robbana ma khalaqta hadza batila. Ya Tuhan kami, tidaklah Kau ciptakan segala sesuatunya dalam keadaan sia-sia. Jadi betul ya Kang ya, maksudnya tadi Tapi kalau ngomong langsung sama pohon Iya. gitu nya, sama semut gitu, ngomong kita itu janganlah gitu nya. Mama GoPro. Itu alirannya sudah beda aliran. Tapi maksudnya perlakukanlah perlakukan mereka seperti makhluk hidup ya. gitu. Ya, tapi betul ya Kang, itu apa sih bencana alam itu disebut bencana alam ketika itu ada manusianya ya. Nah gitu, jeung nyalahkeun teh alam deh. Iya. Salahnya alam. Padahal itu hanyalah interaksi alam ya. Iya gitu. Interaksi alam yang dulu pun ada, Hmm. tapi itu tidak disebut bencana ketika tidak ada manusianya. Manusianya ya. Kita cek Panji Pragiwaksono itu. Ya, tapi betul itu. Mungkin ada tambahan? Iya, Kang? betul. Saya sepakat karena sejarah pun memang begitu. Nabi ketika hijrah diajak berdagang ke Syam Ya. usia 12 tahun oleh Abu Thalib. Itu kan batu-batu dan juga pohon itu sujud, dan ini yang peka itu pendeta Buhairo begitu. Allahu alam bagaimana bentuknya, tapi pendeta Buhairo ini merasakan ada sesuatu yang beda ketika anak ini lewat begitu. Lalu kemudian kakeknya Nabi Muhammad yang bernama Abdul Muthalib, ya, itu adalah orang yang paling dermawan. Bahkan beliau itu selalu memberi makan bukan hanya kepada fakir miskin, tapi juga kepada binatang-binatang yang bukan peliharaannya. Jadi nge-hiking itu bagi-bagi makanan ke burung, ke singa, ke macan dan seterusnya. Dan perlakuan kita kepada binatang, ya, itu nanti biasanya ada feedback. Banyak tuh video-video yang viral gitu ya, seekor kucing menyelamatkan majikannya, ya karena mungkin berbuat baik gitu, ya mungkin dari kecil gitu ya. Tapi jangan coba-coba berbuat baik ke buaya yang tidak dari apalagi buaya darat. Itu apa Del? Ya, mungkin memang sebetulnya lebih kepada perlakuan kita ya, Perlakuannya. kepada semua, bahkan tadi sebut batu juga, perlakuan kita dengan batu juga mungkin kudu peri kebatuan gitu. Iya. Itu salah satu dari kawan kita yang akan membantu ya memberantas ya kaum kafir Yahudi gitu. Kan batu itu, pohon itu hadza Yahud ya, ta'al uktulhu, kata batu dan pohon, kecuali ilar gorkod. Ya kecuali pohon gorkod. Jadi
Ya nantilah bisa dibuktikan seperti apa, apakah nanti akan ada sinyal-sinyal tertentu gitu. Karena nanti memang untuk pembahasan dan mungkin ini jadi yang paling menarik gitu. Ya, Berbahasa itu apakah harus verbal ataukah bisa dengan bahasa ya, yang lainnya? bahasa tubuh gitu Bahasa ya, tubuh, gestur. perlakuan gitu ya Hmm. bisa gitu. Ya mungkin Kang Ustadz, karena mungkin sebentar lagi kita akan eh, dekat kepada waktu subuh, Ustadz. Mungkin ada sesuatu closing statement untuk teman-teman dan Ikhwatul Iman untuk subuh hari ini. Nggak, mungkin dari Kang Hayatul dulu, Mangga. Ya, barangkali terkait dengan tema yang kita bahas pada kesempatan kali ini menunjukkan bahwa kita sebagai manusia ya, manusia modern mengalami satu krisis identitas sehingga kemudian merasa untuk ada yang perlu kita ikuti ya, perlu kita turuti yang kita kenal dengan istilah FOMO. Sebenarnya itu adalah hal yang alamiah saja bagi setiap manusia. Cuma ya memang tinggal kembali kepada diri kita sendiri. Apakah kita mengikuti kepada jalan yang benar ataukah justru mengikuti jalan yang salah? Ya, mungkin Kang Saiful. Ya, sebaik-baiknya perkumpulan adalah di dalamnya terkandung zikrullah. Maka sebaik-baiknya bukber adalah bukber yang mengagungkan nama-nama Allah. Begitu apa dia? Ya, ya mungkin untuk tema kali ini ya, silaturahim, FOMO, dan juga bukber gitu ya. Memang itu satu ikatan ya. Sebetulnya ya tadi seperti yang dijelaskan oleh